Udah kerekam, udah kerekam. Tuh, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menampilkan materi pengantar instrumen digital. Saya Refli Faiz Faransyah. Saya Grace Yohana. Saya Rifani Ramadhani Effendi. Ya, saya Masya. Oke, baik, ini ada tabel of contents atau apa yang akan kami sajikan pada hari ini. Yang pertama itu ada elektronika, yang kedua itu ada tentang seni komputer, dan yang terakhir ada gerbang logika. Yang pertama ada instrumen digital. Apa itu instrumen digital? Yang membahas tentang sistem elektronika. Sistem elektronika merupakan sebuah sistem yang terdiri atas komponen-komponen elektronik yang mengendalikan arus listrik untuk mencapai suatu fungsi tertentu yang terdiri atas 3 bagian, yaitu yang pertama input, proses, dan kemudian output. Nah, apa sih input itu? Input itu merupakan bagian sistem yang menerima data atau informasi untuk diproses, yang umumnya adalah sensor atau transducer yang dapat mengubah besaran fisik seperti tegangan dan arus. Contohnya adalah mikrofon yang dapat menerima gelombang bunyi kemudian disalurkan dan mengubahnya menjadi listrik. Kemudian ada proses yang merupakan bagian sistem yang melakukan pengolahan data yang dari input itu. Nah, prosesnya ini mencakup penguatan, perhitungan, dan kemudian penyimpanan. Dan yang terakhir ada output sebagai keluarannya atau hasilnya yang merupakan hasil dari proses yang telah dilakukan oleh sistem. Nah, contohnya itu transducer output. Transducer output adalah LED yang bisa menghasilkan cahaya saat diberi sinyal listrik. Nah, bisa juga berupa speaker yang mengubah sinyal listrik menjadi gelombang suara. Tabel atau contoh komponen elektronika dan fungsinya. Yang pertama itu ada resistor yang berfungsi untuk menghambat aliran arus listrik. Yang kedua ada kapasitor, yaitu untuk menyimpan energi atau muatan listrik. Yang ketiga induktor, yaitu untuk mengatur frekuensi. Yang keempat ada diode, yaitu menyearahkan atau membuat searah arus dan menstabilkan tegangan. Kemudian ada transistor yang memperkuat arus listrik. Dan yang terakhir ada integrated circuit, yaitu penguat daya dan untuk menyimpan dan perangkat penyimpanan. Dari sini ada contoh foto-fotonya, ada gambarannya dari masing-masing perangkat elektronik. Ya, ini masing-masing gambar yang tadi di tabel itu ada resistor, kapasitor, induktor, diode, transistor, dan integrated circuit. Nah, semuanya itu terbuat dari bahan semikonduktor. Kalau dibuat jadi 2 dimensi atau di dalam simbol fisika, maka simbol-simbolnya akan kayak gini. Resistor kayak gini, kaca gini, induktor gini, diode gini, dan gini, dan sini. Nah, kita contoh soal. Ini ada 5 perangkat: mikrofon, speaker, LED, sensor suhu, sama mikroprosesor. Perangkat yang merupakan transducer input ditunjukkan oleh nomor. Jawabannya adalah Ini kuis. Jawabannya adalah 1 dan 4. Mikrofon, yaitu dia perangkat input, dia mengubah suara menjadi sinyal elektrik. Lalu ada sensor suhu yang mengubah suhu menjadi sinyal data. Outputnya nanti bakal apa? Suhu terbaca. Iya, terbaca gitu. Suhunya berapa gitu. Contoh soal selanjutnya. Ternyata yang dapat tentang perangkat nomor 3. Perangkat nomor LED adalah, jawabannya adalah LED menghasilkan output cahaya dari sinyal listrik. Ya, seperti kita tahu LED itu kan lampu yang ada di sekitar kita ini kan.
Nah, dia kan pasti menghasilkan cahaya. Nah, cahayanya itu dihasilkan dari sinyal listrik. Lanjut. Ini ada gambar yang ya resistor. Jawabannya adalah kita cocokkan saja. Fungsi resistor. Resistor itu ditunjukkan oleh nomor 1, yaitu menghambat aliran arus listrik. Jadi jawabannya adalah yang E, menghambat arus listrik. Contoh soal selanjutnya. Nah, sebuah komponen elektronika berfungsi untuk menyimpan muatan listrik. Simbol komponen tersebut dalam sebuah rangkaian elektronika ditunjukkan oleh gambar. Nah, jadi kan tadi kita udah lihat tabelnya dan beserta fungsinya, jadi kita bisa sesuaikan yang untuk menyimpan muatan listrik itu ditunjukkan oleh kapasitor, dan kita bisa lihat kapasitor itu adalah bentuknya atau lambangnya seperti ini. Jadi jawabannya adalah ini. Lanjut. Kemudian sebuah rangkaian tersusun dari satu buah sumber tegangan DC, satu kapasitor, satu diode, dan satu induktor. Gambar yang menunjukkan rangkaian tersebut adalah jawabannya. Ya, jawabannya yang C. Ya, kita tinggal cocokin aja. Soalnya mintanya ada kapasitor, diode, sama induktor. Maka kita lihat komponen-komponennya aja, lambangnya gimana. Kapasitor itu lambangnya yang kayak gitu, garis 2. Terus diode itu gambarnya yang ya segitiga gitu. Terus induktor itu gambarnya kayak yang lilitan gitu. Maka kita tinggal sesuaiin aja sama jawaban yang ada pilihan di sini. Maka di sini ada pilihannya 2 sebenarnya, C sama D. Nah, tapi yang beda adalah di sini di sumber tegangannya. Nah, kita lihat di soalnya lagi aja. Karena yang diminta adalah DC, maka yang ini. Kalau yang ini adalah arus AC, tegangan AC. Oke, kemudian kita masuk ke semikonductor. Dari pengertian sampai jenis-jenisnya nanti akan dibacakan oleh Jika konduktor menghantarkan panas dengan baik, isolator tidak menghantarkan panas dengan baik, maka semikonduktor berada di antaranya. Dalam kondisi tertentu bisa berperan sebagai konduktor dan juga isolator. Kondisi yang dimaksud adalah suhu yang tinggi ataupun suhu yang rendah. Contohnya bahan-bahan konduktor, tembaga, aluminium, emas, perak, besi, dan larutan elektrolit. Bahan-bahan isolator, karet, plastik, kaca, kayu, dan keramik. Bahan-bahan semikonduktor, silikon, dan germanium. Nah, itu gambar-gambar semikonduktor. dan juga ada di tabel periodik kurang lebih adalah lambangnya. Ya, lambangnya G dan SI. Lanjut, semikonduktor intrinsik. Semikonduktor intrinsik merupakan semikonduktor yang murni terdiri atas satu atom saja. Contohnya semikonduktor silikon. Ketika suhu berada di 0 Kelvin, semua elektron terletak pada pita valensi, sementara pita konduksi kosong tak terisi elektron. Keduanya dipisah oleh celah energi. Lalu ketika suhu dinaikkan, kalor akan menyebabkan pita valensi terganggu dan elektron terlepas sampai meninggalkan lubang atau hole. Pada semikonduktor intrinsik, jumlah elektron sama dengan jumlah hole. Nah, ini contohnya celah pita. Jadi di sini saya akan menjelaskan gambarannya. Ketika suhu berada di 0 Kelvin, semua elektron terletak pada pita valensi. Jadi di sini nanti dia di sini full elektron, di sini kosong. Terus dia dipisahkan oleh celah energi ini, celah ini dipisahkannya. Lalu ketika suhu dinaikkan, boleh dihitung videonya. Ya ini ketika dipanaskan, dia elektron yang ada di sini nanti dia naik ke atas semua. Tuh. Ya. Ya, kurang lebih seperti itu. Ini perbedaan celah-celah pita pada 3 bahan pengantar listrik. Yang pertama konduktor. Ini pita konduksinya di sini, pita valensi di sini, dia terhubung sama overlap. Jadi makanya dia gampang banget menghantarkan panas. Nah, kalau semikonduktor dia celah pitanya itu sedikit. Jadi meskipun dipanaskan, atom-atom yang ada di sini tuh dia masih bisa pindah ke sini gitu. Nah, kalau yang isolator dia bisa dilihat celah pitanya itu besar. Jadi elektron yang ada di sini itu mau ke sini susah gitu. Jadi di sini jenis
semikonduktor yang masih intrinsik. Nah, jadi kita bisa nih. Oke, mungkin saya akan bantu menjelaskan lagi. Kita ambil contoh atom silikon, dia punya nomor atom 14. Nah, kalau kita konfigurasikan elektronnya, dia akan seperti ini. Jadi ini tuh titik-titik kuning ini jumlahnya 14 dengan elektron valensinya 4 atau elektron keluarnya. Jadi kan ini ada 3 garis nih. 2 garis ini tuh dia yang di dalam, nah 1 garis yang ini yang besar itu dia di luar. Nah, dia jumlahnya 4. Nah, untuk gituan apa namanya? Untuk melihat atom yang lepas ketika dipanaskan atau ya gitu, kita hanya perlu melihat elektron valensinya saja. Jadi misalnya di sini ada silikon, atom-atom silikon yang digabungkan. Nah, dia di sini akan saling hubung-hubung gitu kan. Nah, ketika dipanaskan, atom yang tadi salah satu di sini tuh akan keluar gitu. Boleh disebut, Bang? Jadi nih atom-atom valensinya nih ketika dipanaskan dia akan keluar itu akan menciptakan hole. Ya, hole-nya di situ. Jadi di sini ada semikonduktor juga yang merupakan tipe S6 yang dibacakan oleh Thales. Ini semikonduktor yang intrinsik adalah semikonduktor yang sudah tidak murni lagi atau sudah tidak dikotori oleh atom pengontor. Proses penambangan atom Ini saya akan melanjutkan. Proses penambangan atom kotor atau doping dapat mengubah sifat konduktivitas semikonduktor. Terdapat 2 jenis, yaitu tipe N dan tipe P. Semikonduktor tipe N itu merupakan semikonduktor murni yang ditambah atom pengontor yang memiliki 5 elektron valensi seperti atom AS, SB, dan B. Contohnya atom silikon murni yang ditambah atom antimoni. Silikon hanya menerima 4 elektron, tapi antimoni ngasih 5 elektron, maka ada 1 elektron yang lebih. Elektron pengontor ini disebut donor. Kondisi ini menyebabkan elektron bebas akan lebih banyak daripada lubang, sehingga elektron adalah mayoritas pembawa muatan. Dan ini semikonduktor tipe P. Semikonduktor tipe P merupakan semikonduktor murni yang diberi atom pengontor yang memiliki 3 elektron valensi. Misalnya Al, Ga, dan B. Gambar di samping menunjukkan contoh semikonduktor tipe P, yaitu atom silikon yang diberi tambahan atom boron atau B. Silikon hanya menerima 4 elektron, tapi boron hanya ngasih 3. Jadinya terdapat 1 lubang lebih karena elektron tidak cukup. Maka lubangnya akan diisi oleh elektron bebas. Tipe P ini disebut juga akseptor. Maka lubang mayoritas pembawa muatan. Nah, jadi kalau kurang lebih semikonduktor tipe N ini, kalau misalnya nih ada satu semikonduktor terus ditambahin kayak atom yang punya 5 muatan, dia tuh kan kelebihan, harusnya dia cuma bisa muat 5 muatan nih, tapi ternyata ada atom yang bawa 5 muatan 5 muatan, sementara dia sudah ada 1 muatan di dalamnya, jadi ada kelebihan 1 dong. Nah, kalau atom ini nanti dia bakal jadi atom yang bergerak bebas atau jadi elektron yang bebas kemana aja gitu. Terus kalau misalnya tipe P kurang lebih ada sama yang kita tadi, misalnya dia punya ada atom punya 3 valensi. Nah, itu kan cuma muat 3 nih si semikonduktor ini. Sementara udah ada 1 di situ di dalamnya, ada 1 atom gitu. Terus nanti dia si atom yang datang ini yang bawa 3 elektron valensi ini, elektronnya otomatis kekurangan 1 ya. Kekurangan 1 dong ya kan, cuma ada 4 gitu kan. Jadi nanti yang satunya ini dianggap positif dan dia adalah kalau positif namanya? Proton. Iya, proton yang bebas banget. Ya, pada intinya pokoknya semikonduktor intrinsik ini
fungsinya buat menambahkan sifat konduktivitasnya. Jadi atom silikon misalnya ditambahin sama atom yang lain, atom pengotor. Nah, dia silikonnya bakal konduktivitasnya meningkat gitu. Lebih baik menghantarkan panasnya gitu. Kalau tipe N itu dia yang lebih, bisa silikon cuma 4 elektron valensi. Nah, kita tambahin atom yang punya 5 elektron valensi, otomatis dia kelebihan 1 dong. Nah, yang kelebihan 1 ini dia bakal bergerak bebas kemana aja. Nah, kalau misalnya yang tipe P, Si itu kan cuma 4 doang kan nampung elektron valensinya. Nah, kita tambahin atom yang punya cuma 3 elektron valensi doang, otomatis kekurangan dong. Maka dia akan menciptakan lubang seperti ini. Nah, lubang ini tuh akan diisi sama elektron valensi di Si yang lain gitu. Jadi kayak dia bergerak sini, bergerak sini gitu. Jadi saling mengisi gitu satu sama lain. Jadi tercipta pergerakan atom di antara itu. Maka pergerakan atom ini akan menghasilkan reaksi yang menyebabkan suatu atom itu punya konduktivitas yang lebih baik. Nah, ini perumpamaannya. Ini semikonduktor yang fisik. Semikonduktor tipe N. Membayangkan jalan dipenuhi mobil itu dibaratkan sebagai elektron. Karena mobilnya banyak, maka mobil itulah yang paling banyak bergerak di jalan. Semikonduktor tipe P. Bayangkan kursi di kelasnya yang kosong. Ketika seorang pindah ke kursi kosong itu, kursi kosongnya berpindah ke tempat lain. Kursi kosong itulah yang dianggap bergerak. Itu fungsi doping adalah untuk meningkatkan konduktivitas agar menghantarkan listrik lebih baik. Kita akan contoh soal. Perhatikan pernyataan berikut. Di sini ada 4 pernyataan. Pernyataan yang tepat tentang semikonduktor ditunjukkan oleh jawabannya itu adalah 2 dan 4, yang dimana pernyataan 2 dan 4 mengatakan semikonduktor itu bersifat sebagai konduktor pada suhu tinggi, itu benar. Dan yang keempat adalah semikonduktor murni memiliki jumlah elektron yang sama dengan proton. Lanjut. Kemudian perhatikan semikonduktor berikut. Yang pertama itu adalah semikonduktor silikon, yang kedua germanium, yang ketiga kadmium sulfide, yang keempat gallium arsenide. Nah, semikonduktor yang termasuk jenis semikonduktor intrinsik ditunjukkan oleh, ya tadi seperti yang kita tunjukin, dia ada germanium dan silikon. Ya, intrinsik berarti dia masih murni, belum dicampur sama apa. Maka yang benar adalah silikon dan germanium. Oke. Ini ada 8 atom yang harus ditambahkan pada semikonduktor murni agar dihasilkan semikonduktor tipe N ditunjukkan oleh nomor. Jawabannya adalah, oke, kita jabarin dulu satu-satu untuk melihat elektron valensinya. Arsen itu elektron valensi 5, fosfor itu elektron valensi 5. Kita lihat yang paling belakangnya aja. Indium itu elektron valensinya 3, germanium elektron valensi 4. Antimoni atau Sb itu elektron valensi 5, Si itu 4, gallium itu 3, dan boron itu 3. Nah, untuk menghasilkan tipe semikonduktor tipe N, dia harus lebih dari yang dibutuhkan. Misalnya butuh 4 doang, maka kita butuh yang lebih dari 4. Otomatis kita mencari yang lebih dari 4, yaitu 5. Di sini yang 5 itu ada arsen, fosfor, sama antimoni. Maka kita lihat aja jawabannya. Jawabannya cuma minta 2, berarti jawaban yang benar adalah 1 dan 2, arsen dan fosfor. Di sini penggunaan semikonduktor yang pertama ada LED atau light emitting diode. Nah, LED ini memanfaatkan pertemuan semikonduktor antara tipe P dan tipe N yang disebut persambungan PN. Di dalam LED terdapat 2 bagian. Yang pertama itu semikonduktor tipe N yang kita tahu itu banyak elektronnya, kelebihan elektron. Kemudian semikonduktor tipe P atau yang banyak holnya karena di kekurangan elektron. Kemudian ketika LED dihubungkan dengan sumber listrik, yang pertama itu akan terjadi elektron dari tipe N bergerak menuju tipe P. Yang kedua, elektron bertemu dengan hole di daerah sambungan PN. Dan yang ketiga, saat elektron mengisi hole, energi dilepaskan.
Dan yang terakhir, energi tersebut keluar dalam bentuk cahaya. Nah, jadi cahaya LED tersebut berasal dari pertemuan elektron dan hal. Jadi ketika nanti disambungkan si pedasian ini, nanti elektron yang kelebihan pada tipe N ini akan berpindah ke tipe P yang banyak hole-nya. Jadi dia mengisi. Ya, ini cara bacanya. Ini kan tipe P sama tipe N. Nah, kalau di sini lihat, berarti di sini tipe N, yang ini yang ada atom-atomnya. Nah, terus yang hole ini berarti maka tipe P. Nah, tipe N itu akan bergerak ke P. Dia akan mengisi lubang-lubang yang ada di P ini. Nah, perpindahannya ini akan memancarkan cahaya gitu. Penggunaan semikonduktor, transistor. Transistor digunakan untuk menguatkan sinyal listrik atau sebagai saklar switch dalam rangkaian elektronik. Sebuah transistor memiliki 3 lapisan semikonduktor membentuk 2 sambungan, PN susunan biasa, NPN, N, min P, N min N, PNP, P min N, min P. Transistor juga memiliki 3 kaki terminal, emitter, E, sumber elektron, basic B, pengendalian arus, kolektor C, penangkapan atau penyaluran arus. Oke, jadi transistor itu bisa tersusun dari 3, PNP atau NPN. Ini PNP itu maksudnya yang tipe P, tipe N yang tadi semikonduktor tadi. Terus transistor itu punya 3 kaki ini, 3 kaki. Masing-masing itu namanya emitor, itu sebagai sumber elektron, terus basis sebagai pengendali arus, sama kolektor sebagai penangkap atau penyalur arus. Kalau tipe NPN, dia emiternya panahnya madep keluar. Kalau yang PNP, panahnya madep dalam. Selanjutnya ada bipolar junction transistor atau BJT. BJT adalah transistor yang bekerja dengan arus listrik untuk mengontrol arus yang lebih besar. Contohnya, prinsip kerjanya, yang pertama, basis diberi tegangan positif kecil terhadap emitor. Yang kedua, elektron dari emitor bergerak menuju basis. Yang ketiga, sebagian besar elektron diteruskan ke kolektor. Dan yang keempat, akibatnya arus besar mengalir dari kolektor ke emitor. Jadi arus kecil di basis mengontrol arus besar dari kolektor ke emitor. Untuk yang PNP sendiri, prinsip kerjanya yang pertama, basis diberi tegangan negatif kecil terhadap emitor. Yang kedua, pol dari emitor bergerak menuju basis. Yang ketiga, pol kemudian bergerak ke kolektor. Dan yang keempat, arus mengalir dari emitor ke kolektor. Jadi arus kecil di basis mengontrol arus besar dari emitor ke kolektor. Dan selanjutnya di sini ada field effect transistor atau FET. FET adalah transistor yang bekerja dengan medan listrik atau tegangan untuk mengontrol arus. MOSFET bekerja dengan tegangan pada gate untuk membuka atau menutup jalur arus antara source dan drain, sehingga dalam rangkaian dapat berfungsi sebagai saklar elektronik atau pemuat sinyal. Dan yang pertama itu saat tegangan gate tidak ada atau off, gate tidak diberi tegangan, jalur antara source dan drain tertutup, arus tidak mengalir, artinya MOSFET mati atau off. Dan yang kedua, saat gate diberi tegangan atau on, gate diberi tegangan tertentu. Tegangan ini menghasilkan medan listrik yang membuka jalur antara source dan drain. Elektron dapat mengalir dari source ke drain, artinya MOSFET hidup atau on dan arus mengalir. Oke, jadi ini cuma jenis dari transistor aja. Yang tadi pertama ada BJT sama yang ini ada FET. Contoh soal.
Sebuah transistor terdiri atas semikonduktor tipe P yang diapit oleh dua semikonduktor tipe N. Berarti P diapit 2N, berarti NPN. Simbol yang menunjukkan jenis transistor tersebut dalam rangkaian adalah, jawabannya adalah yang panahnya menghadap keluar, yang emiternya, berarti jawabannya adalah yang A. Lanjut. Nah, salah satu jenis transistor ya digambarkan sebagai berikut, yaitu PNP. Terus di bawah itu ada terminal ABC. Huruf A, B, dan C pada gambar menunjukkan terminal dari transistor tersebut. Terminal A, B, dan C secara berturut-turut adalah. Ya. Nah, jadi kita bisa lihat dia tuh PNP. Jadi jawabannya yang B, mulai dari emitter, kemudian basis, kemudian dia ke kolektor. Dan urutan aja ya, yang tengah itu selalu basis pokoknya. Ya. Penerapan semikonduktor. Lampu LED menggunakan light atau emitting diode untuk menghasilkan cahaya. Adaptor cair sape menggunakan diode untuk mengubah arus AC menjadi DC. Radio digunakan untuk sebagai penyerahan sinyal. Radio dan speaker transistor untuk digunakan untuk menguatkan sinyal suara. Komputer dan smartphone. Transistor digunakan untuk sebagai saklar digital. Lampu otomatis. Transistor menggunakan pengontrol nyala lampu. Komputer dan laptop, IC sebagai prosesor dan memori. Smartphone, IC untuk mengolah data dan menjalankan aplikasi. Kalkulator, IC melakukan perhitungan matematik. Televisi dan perangkat digital, IC mengolah sinyal gambar dan suara. Selanjutnya kita masuk ke gelombang logika. Nah, jadi gerbang logika ini adalah rangkaian dasar dalam sistem digital yang mengolah sinyal dalam bentuk biner, yaitu angka 0 dan 1, untuk memproses input sehingga menghasilkan output sesuai kebutuhan. Jadi seperti yang kita tahu, kalau komputer itu biasanya cuma tahu angka 0 dan 1, dan kita bisa mengolah supaya kita bisa menghasilkan output. Kemudian angka 1 ini mewakili keadaan benar, nyala atau tinggi. Kemudian angka 0 mewakili keadaan salah, mati atau rendah. Nah, gerbang ini digunakan dalam berbagai perangkat seperti komputer, kalkulator, dan smartphone untuk memproses data dan menjalankan operasi logik. Nah, di sini ada jenis-jenis gerbang logika. Yang pertama itu ada gerbang NOT, yang dimana tuh kalau gerbang NOT ini dia kita bisa lihat dia ada segitiga, terus ada titik kecil, ada atau bulatan kecil di ujungnya. Nah, gerbang logika NOT ini memiliki satu output dan satu input, dan kemudian outputnya itu adalah berbanding terbalik dengan inputnya. Kita bisa lihat tabel kebenarannya. Kalau misalnya dia 0, berarti dia nanti inputnya 0, nanti outputnya 1, atau inputnya 1, dia outputnya 0, jadi berbanding terbalik. Kemudian yang kedua ada AND, yang dimana dia bentuknya kayak gini. Nah, gerbang logika AND ini punya 2 input dan 1 output. Nah, jika seluruh input bernilai 1, outputnya pasti nilai 1. Tapi kalau misalnya dia outputnya semuanya bernilai 0, maka dia akan nilainya 0. Jadi kalaupun misalnya tiba ada 2 inputnya berbeda, 1 sama 0, nanti dia outputnya akan tetap 0. Jadi kalau 0, 0 berarti sama dengan 0, 1, 0, dia 0, output input A 0, input B 1, outputnya 0, dan kalau input AB nya sama-sama 1, dia baru 1. Selanjutnya ada NAND, AND. Ini kebalikan dari AND sebenarnya, kayak not sama N digabungin gitu. Nah, untuk tabel kebenarannya dia kalau ada angka nolnya dia outputnya 1. Tapi kalau misalnya dua-duanya sama-sama 1, dia akan menghasilkan 0. Selanjutnya ada OR. Dia 2 input 1 output. Kalau inputnya ada angka 1-nya, dia outputnya 1. Tapi kalau misalnya nggak ada angka 1-nya, dia 0. Terus NOR ini kebalikan dari OR. Maka kalau dia dua-duanya 0, dia hasilnya 1. Tapi kalau misalnya ada 1-nya, dia hasilnya 0. Terus ada XOR. Dia input-outputnya itu dia kalau misalnya inputnya berbeda, dia menghasilkan 1. Tapi kalau inputnya sama, dia hasilnya 0. Kalau XNOR ini kebalikan dari XOR. Kalau dia inputnya sama, dia menghasilkan 1. Kalau inputnya beda, dia menghasilkan 0. Lanjut. Nah, di sini ada jenis-jenis gerbang logika, ya prinsipnya kurang lebih begini. Tadi sudah kita jelaskan.
Nah, tapi ada contoh penerapannya. Yang pertama itu kalau misalnya gerbang logika not, kita bisa lihat contohnya di lampu kompas menyala saat yang pertama kalau kita buka pintu kompas kan dia otomatis nyala kan lampunya. Nah itu contohnya. Dan yang kedua ada sistem alarm yang aktif ketika sampah di lampu. Kemudian ya, ini penerapan dari gerbang logika N. Yang pertama itu mesin pabrik hanya berjalan jika dua tombol pengaman ditekan bersamaan. Yang kedua, mobil hanya bisa dinyalakan jika kunci dan remnya itu aktif. Yang ketiga, penerapan dari NAND, yaitu yang pertama itu memori komputer, yang kedua mikroprosesor, yang ketiga sistem logika digital. Nah, yang keempat ada penerapan dari gerbang logika OR. Yang pertama itu bel rumah dengan dua tombol, yang kedua lampu tangga yang bisa dinyalakan dari dua tombol. Yang kelima itu ada penerapan dari gerbang logika NOR. Yang pertama itu sistem kontrol digital, yang kedua itu ada pada rangkaian memori di komputer. Yang keenam ada dari penerapan dari sistem XOR. Yang pertama itu sistem deteksi kesalahan pada komputer. Yang kedua itu rangkaian penjumlahan biner atau binary adder. Yang ketujuh dan terakhir itu adalah contoh penerapan dari XNOR. Yang pertama itu sistem pembanding data digital. Yang kedua itu sistem keamanan password elektronik. Ini tips mengingatnya. Sebenarnya basicnya tabel kebenaran basic gerbang logika itu cuma 3, AND, OR, sama NOT. Kalau AND itu semuanya satu. Jadi kalau mau menghasilkan satu, inputnya harus sama-sama satu. Terus kalau OR minimal itu satu. Kalau untuk menghasilkan satu, dia inputnya minimal satu lah. Kalau misalnya 1, 0 dia bisa nyala gitu misalnya. Kalau 0, 1 dia bisa nyala. Kalau misalnya dulunya 1 dia bisa nyala juga. Kalau not itu dibalik, dia inputnya 1 hasilnya 0. Sebaliknya kalau inputnya 0 hasilnya 1. Kalau NAND ini kebalikan dari N. Kalau NOR kebalikan dari OR. Kalau SOR itu beda sama dengan 1. Jadi untuk menghasilkan 1 dia harus beda inputnya 1, 0, 0, 1 gitu. Tapi kalau sama-sama dia nggak bisa nyala. Kalau XNOR dia untuk menghasilkan 1 inputnya harus sama 0, 0 atau 1, 1. Oke, ini kita akan coba membuktikan gerbang logika menggunakan aplikasi. Kita sambil buka kameranya ya. Kita coba dari yang not dulu not. Dia ada satu input sama satu output. Oke, kita coba yang AN dulu aja deh. Yang AN. Yang AN. Oke, dia yang AND. Dia ada 2 input sama 1 output kan. Kita susun kayak gini. Ini AND itu dia harus inputnya sama-sama nyala untuk menghasilkan output yang nyala. Jadi gini, ya, ini nyala.
Ini kalau di dalam tabel pembayaran itu sama dengan 1-1. Jadi output input A sama input B sama-sama 1. Kalau dia 1. Nah ini kalau misalnya kita ibaratkan dengan angka biner, ini 0, yang mati itu 0, yang nyala itu 1. Jadi kalau dia disambungkan melalui AND atau gerbang logika AND, dia nggak bakal nyala, jadi outputnya nggak ada. Kita coba yang not. Dia not cuma satu input sama satu output doang. Kita sambungin. Nah, jadi kalau not ini kita bisa lihat kalau dia off, ternyata dia bisa nyala atau bisa menghasilkan output. Tapi dia begitu dinyalakan dari inputnya, dia malah nggak punya output atau dia sampai mati. Kita lanjut ke net. Dia harus ada nolnya, minimal harus ada 0. Jadi kalau misalnya sama-sama mati ternyata dia bisa nyala, tapi begitu dia salah satunya nyala, dia juga tetap bisa nyala. Pokoknya kalau selama satu nyala satu mati, pokoknya selama dia mati dia masih tetap bisa nyala. Tapi kalau dia udah nyala, dia nggak bakal punya output sama sekali. Kalau ini kan dia sama-sama harus ada yang nyala gitu kalau dari dua input itu. Nah kalau dua-duanya mati, dia nggak punya output atau sama dengan 0 juga. Tapi begitu salah satunya nyala, dia bakal ada outputnya. Tapi kalau misalnya, kalau dua-duanya nyala, dia juga ada outputnya. Nah, kalau satunya mati juga tetap ada. Yang penting ada yang nyala atau ada yang satu. Dia harus 0, dia harus sama-sama 0 baru dia bisa nyala. Tapi kalau misalnya nanti salah satunya ada yang nyala atau sama dengan 1, dia nggak bakal nyala. Atau dua-duanya 1, itu dia nggak bakal nyala. Pokoknya dua-duanya harus dalam keadaan mati atau dalam keadaan atau sama dengan 0. Nah, kalau soal ini dua-duanya itu harus beda gitu. Jadi 1 0, 1 1, 1 nyala atau 1 mati. Jadi kalau misalnya dua-duanya sama, dia bakal menghasilkan dia nggak bakal menghasilkan output atau dia sama dengan 0 gitu. Kita bisa lihat kalau sama-sama 0. Dia harus beda dulu biar dia bisa nyala, maaf. Kalau misalnya dia sama, dia nggak bakal bisa nyala gitu. Kalau satu-satu atau sama dalam keadaan nyala, dua-duanya dia nggak bakal bisa. Kalau S0 itu short ditambah 0. Ini XOR. Oh iya, dia XOR gabungan dari XOR dan NOT. Jadi kalau misalnya XOR sendiri ini dia inputnya harus sama. Kalau dua-duanya 0, kalau satunya 0, satunya juga harus 0. Kalau satunya 1, dia harus 1. Jadi kalau beda, dia nggak bakal menghasilkan output atau nggak nyala sama sekali. Jadi kalau dia beda, dia nggak bakal bisa nyala. Kalau misalnya dia sama-sama mati, dia bisa nyala.
logika jenis apa, kita bisa lihat kalau yang C ini adalah AND, karena kita udah bahas tadi di tabel kalau AND itu bentuknya kayak gini dan dia udah ada bulatannya teman-teman. Nanti kalau misalnya ketemu yang ada bulatannya itu berarti NaND atau NaN. Jadi kalau misalnya nggak ada bulatannya dia berarti adalah AND. Terus yang kedua itu berikut tanda centang atau kita jawab benar atau salah aja. Lalu pernyataan yang tepat berdasarkan gambar tersebut. Pernyataan pertama mengatakan gerbang logika A adalah gerbang logika jenis NaN. Benar ya teman-teman. Karena kita udah lihat kalau dia itu cuma satu-satunya gerbang logika yang cuma punya satu input adalah si gerbang NaN. Dan kita bisa lihat kalau di sini inputnya itu cuma satu. Gerbang logika A memiliki satu input dan satu output. Benar ya, satu input dan satu output. Ketiga, gerbang logika B akan menghasilkan output yang berkebalikan dengan inputnya. Benar, karena gerbang logika B itu juga sama satu tipe dengan gerbang logika A, yaitu yang mana dia input dan output itu berkebalikan. Kalau inputnya 1 berarti outputnya 0 atau sebaliknya. Kemudian pernyataan yang keempat, gerbang logika C memiliki 2 input dan 1 output. Ya benar, kita bisa lihat kalau dia tuh ada 2 input, inputnya ini dan outputnya itu ada 1. Kemudian gerbang logika C merupakan gerbang logika gabungan gerbang logika AND dan NaN. Dan ini di sini salah, ini adalah gerbang logika AND doang dan dia bukan NaN ya. Kalau yang gabungan nanti antara N dan NaN itu NaN. Ya. Kalau dia gabungan AND sama NaN nanti dia di sini ada urutannya. Nomor 3. Kombinasi gerbang logika pada suatu rangkaian ini selain tadi soalnya tuliskan tabel kebenaran untuk setiap gerbang logika pada gambar tersebut. Kalau yang A sama yang B kita tahu kalau misalnya itu adalah gerbang logika NaN yang dimana output berkembalikan dengan input. Jadi kalau teman-teman nanti nulis inputnya 1 berarti outputnya 0, kalau inputnya 0 berarti outputnya 1. Nah kemudian yang A ini berarti dia harus satu dan satu-satu gitu. Jadi dua-duanya harus nyala atau dalam keadaan satu supaya dia bisa menghasilkan output. Kalau dia berbeda atau cuma ada 00 itu nggak bisa nyala. Lanjut. Jadi gerbang logika yang digunakan pada perangkat tersebut adalah ya yang tadi kan AND. Nah ini karena ada urutannya maka jawabannya adalah yang AND. Oke, sekarang kita mau tebak-tebakan aja. Siapa yang itu mau mungkin ya boleh. Salah satu nanti kita mulai pilih acak, jadi teman-teman boleh berganti. Nah, Gandhi yang nomor 1 Gandhi yang bagian 1. Ya, yang ini gambar apa? Ini yang bawah. Yang bawah. Ini yang bawah. Oke, yang Yang bawah udah, yang bawah gampang. Urutan dulu. Urutan. Apa? Yang tebak aja. Ya, tebak aja mau. Ayo, udah. Apa? Iya. NaND. Salah. Salah itu kalian. Oh. Melengkung. Yang atas. Ya, yang atas, yang paling atas. Itu yang XOR, coba kita jawab jawabannya. Yes, salah. Nol. Pokoknya yang kalau ada bulutan-bulutannya dia nol lah. Ada yang gitu loh, not gitu. Oke, lanjut nomor 2. Ini sama kan? Ini sama. Cuma dia tambah jenis doang. Maka jawabannya adalah apa? Sol. Hah? Sol. Sol. Coba kita lihat. Terus. Ada bulutannya berarti ada N-nya. Berarti XNOR gitu. Pokoknya kalau Iya benar. Sipa boleh, Sipa mungkin boleh jawab. Nomor 3. yang NaND. Iya, Hah? AND. Hah? Coba kita lihat jawabannya. Jawaban Sipa AND. Ya, jadi kalau misalnya AND itu dia cuma melengkung kayak bagian huruf D gitu. Nah tapi nanti kalau misalnya di ujungnya tuh ada bulatan itu baru NaND. Sekarang Sinta jawab Sinta. Yang bagian itu atau Sinta? Ini apa namanya? Ini sama kayak nomor 1, cuma dia nggak ada bulutannya doang. Berarti tinggal dihilangin N-nya doang. Sol. XOR. XOR katanya. XOR, jawabannya adalah OR. Ya ini kan sama kayak nomor 1, cuma dia nggak ada bulutannya. Aku dong, coba. Aku. Ini kita kasih
Cem. Cem, mana Cem. Cem ini apa Cem? Jawab Cem. Ini apa? Bot. Pilih. Yang mana ini ya pasangannya kemana? Ini. Dapat kredit ya. Benar. Oke. Oke. Sekian presentasi tentang instrumen digital dan gerbang logika. Apakah ada pertanyaan? Tidak. Baik, jika ada tidak pertanyaan, kami tutup. Kurang lebih mohon maaf. Wassalam.